Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa sehat walafiat, selamat dunia akhirat insyaallah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita mohon sama Allah agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baiklah abna'i thalabah, pada siang ini kita melanjutkan pelajaran tasrif dasar. Setelah sebelumnya kita telah membahas sorob dan urgensinya. Sorob dan apa urgensinya itu? Kegunaannya, fungsinya. Sorob dan fungsinya, kegunaannya, keutamaannya. Dah jelas sama kita bahwa perbedaan kata akan juga membedakan makna. Beda kata maka beda juga lah yang arti. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya 27, nanti terus 29 ya. Bab 3. Bab 3 ini nama judulnya adalah Tasrif al-Usul. Halaman 27. Tasriful usul ini ada 6 materi. Pertama mengenal tasrif al-usul, tasrif sulasi mujarrad, tasrif sulasi mazid biharfin, tasrif sulasi mazid biharfain, tasrif sulasi mazid bisalasati ahruf, dan tasrif grup-grup rubai. Baik. Sekarang kita halaman 29, tasriful usul. Apakah yang dimaksud dengan tasriful usul? Dia adalah merubah suatu kalimat kepada beberapa kalimat lain berdasarkan acuan sighah. Kita ulangi. Tasriful usul adalah merubah suatu kalimat kepada beberapa kalimat berdasarkan acuan sighah. Nah, untuk lebih memahami silakan lihat tabel berikut ini bagaimana alur tasriful usul, sebuah bab mauzun dan serta mauzunnya. Jadi wazan adalah timbangannya yang mau dicontoh, mauzun adalah yang mencontoh daripada wazan. Nah, sekarang kita lihat ya. Di situ yang sebelah kanan ya, ada al-fi'lul madhi. Ada fi'il madhi. Wazannya apa? Fa'ala. Nah, mana bahan yang mau dibikin contoh? Mauzunnya adalah nasara. Nasara ini adalah yang mau dicontohkan kepada fa'alah. Nah, coba kalau kita lihat itu ya. Kemudian coba lihat artinya. Nasara itu artinya telah menolong. Yang ditebal itu nampak ya? Telah itu yang ditebalin. Berarti itu yang tambahan. Kenapa tambahan? Karena nanti dia bisa berubah lagi. Contohnya di al-fi'lul mudhari. Kalau kita lihat al-fi'lul mudhari, di situ wazannya yaf'ulu. Lalu mauzunnya yang mau dicontohin adalah yansuru. Sama Ustaz? Sama. Perhatikan. Yansuru. Yaf'ulu. Apa yang sama situ? Harokat. Harokatnya. Harokatnya itu pasti sama. Yang kedua hurufnya hampir sama, yaitu ya depannya. Itu ciri-ciri fi'il madhi.
Nah, sekarang perbedaannya apa? Di arti. Kalau tadi kan telah sekarang sedang berarti ini ada hubungan dengan waktu. Orang yang salah menggunakan sighah, jadi sighah itu yang mana? Iya, itu sighah namanya itu. Apa sighah itu? Apa sighah itu? Bentuk kalimah. Bentuk kalimahnya apa? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, itulah sighah. Bentuk katanya adalah fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi ini adalah kata kerja yang menunjukkan waktu. Waktu apa, Ustaz? Waktu yang telah berlalu. Ya. Perhatikan supaya paham kalian. Jadi sighah itu adalah pola bentuk katanya itu. Di antara bentuk katanya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi ini itu kata kerja yang menunjukkan waktu. Waktu apa? Waktu masa lalu. Waktu masa lalu. Itulah dia. Sighah ya adalah bentuk katanya, ya kan? Ini fi'il madhi. Sekarang bentuk kata yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini menunjukkan waktu juga. Waktu kapan, Ustaz? Waktu yang akan. Waktu yang akan datang. Atau saat ini. Dah. Inilah pokok dasar daripada pengenalan dalam ilmu tasrif. Dalam tasrif nanti kita akan dikenalkan yang namanya wazan asli atau tasriful usul. Tasrif dasar itu apa? Itulah dia fa'alah. Jadi fa'ala ini adalah tasrif dasar. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Tasrif dasar yang menjadi rujukan setiap kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak sekali kata-katanya. Ya, banyak sekali. Untuk melihat saja kadang-kadang digunakan beberapa kata. Untuk melihat, bahasa Arabnya melihat itu banyak bahasa Arabnya. Ada ro'a, ada nazara, kan begitu. Itu di antara contoh. Dan lain-lain. Pergi juga seperti itu nanti. Ada zahaba pergi. Ada roha pergi juga. Banyak. Nah, tapi yang pastinya apa? Pola atau ukuran untuk menentukan dia sighahnya fil madhikah, mudhari'ikah, apapun namanya bentuk polanya, tetap mengacu kepada fa'ala yaf'ulu ini. Dan yang kalau dia sulasi mujarrad itu ada berapa? Berapa sighah sulasi mujarrad? Berapa polanya? Sulasi mujarrad halaman 14. Sulasi mujarrad halaman 14. Berapa sighahnya situ? 6 bentuk atau pola fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya sulasi mujarrad. Diringkas dengan sa'ir fathu, dhammin fathu, kasrin fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Itu dia. Fathu dhammin, fatha sama dhammah. Fa'ala yaf'ulu ainnya. Fathu kasrin, fatha kasroh, fa'ala yaf'ilu,
fathatani. Berarti fathah dua-duanya. Fa'ala yaf'alu. Itu udah berapa? Udah 3 sudah. 3 lagi. Kasru fathin. Kasro fathah. Fa'ila yaf'alu. Kasru fathin, dhammu dhammin. Dhamma sama dhamma. Fa'ula yaf'ulu. Terakhir yang keenam kasrotani. Dua-duanya kasroh. Fa'ila yaf'ilu. Seperti itu. Mudah. Ya, mudah. Itu wajib di sini taruhkan. Ya, pola sulasi yang 6 itu harus di sini disimpan. Kalau orang yang enggak menyimpan pola yang sulasi mencorot ini, nanti dia bingung untuk menyerupakan kata-kata yang lain banyak itu kemana dia disamakan. Misal ada kata seperti ini bunyinya. Ada seperti ini contohnya. Betul nggak fathah barisnya? Atau nanti fatihah atau fatuhah, kan begitu. Maka kata-kata fathah ini ditasrifkan ke tasrif al-usul. Coba kalau tes seperti ini, fathah mudhari'nya apa? Yaftihu, yaftuhu. Mana yang agak sering kita dengar? Fathah yaftahu. Berarti dia fathah yaftahu. Fathatani. Dua-duanya fathah. Apa yang dua-dua fathah itu? Di ain fiilnya yang fathah. Yaftahu. Di tahnya sama-sama fathah. Timbangannya apa? Fa'ala yaf'alu. Ini timbangannya. Nah, di ainnya fathah, di ainnya fathah. Disamakan aja. Makanya kalian kalau belajarnya nggak serius, masalah tasrif ini nanti kan bingung. Jangan sampai kalian satu kali saja meninggalkan pelajaran tasrif ini. Misalnya pas kalian nanti online di rumah, kalian nggak nonton bagian rumah nanti ya, nanti nggak nonton dia gitu kan, nggak dilihatnya, haram hukumnya. Haram hukumnya kalian yang nggak nonton ya video Ustadz ini. Kenapa? Itu kewajiban bagi kalian. Supaya apa? Supaya nanti nyambung terus dia pemahaman kalian dari awal sampai akhir. Karena sorob ini satu aja yang hilang pemahamannya, materinya, maka kalian akan bingung. Ini kok begini ya, kok begini ya. Itulah nanti kejadian. Akhirnya siapa? Disalahkannya ustadznya, gurunya. Padahal dia nggak nonton videonya, kan begitu. Atau ketika dia sekarang belajar di sini, dia sampai gini-gini dia, sampai ngantuk gitu kan. Akhirnya pemahaman dia pun jadi tak kemana-mana gitu kan. Itu nggak boleh terjadi seperti itu. Ketika belajar seperti ini, semuanya matanya melotot ke ustadz. Perhatikan baik-baik. Semuanya perhatikan. Jangan sampai ada yang sambil tiduran, apalagi begini, wah bahaya. Pulang aja lah ke rumah. Kalau mau tidur, pulang ke rumah. Jangan tidur di meja. Ada gunanya itu. Sakit gitu, sakit. Ini kayu, ya kayu. Tidur di rumah enak gitu kan, ada spring bed gitu kan. Nih tidur kok di lokal. Makanya jangan seperti itu, ya. Jangan tidur di lokal. Tuh. Apa? Gantian, jangan semuanya ke rumah mandi. Ya. Oh, cuci muka aja, bukan mau kencing. Coba kamu diri. Sudah? Angkat tangannya dua-dua. Terus. Lagi tinggi-tinggi. Tinggi. Udah, lagi tinggi. Udah. Jatuhkan ke bawah. Lagi naikkan lagi tangannya. Terus jatuhkan. Ya, tengok kanan, tengok ke belakang. Ke depan. Lompat. Duduk. Ngantuk lagi? Enggak kan? Sudah. Jadi enggak perlu kamar mandi. Untuk ngilangin ngantuk enggak perlu kamar mandi. Ini triknya diantaranya. Ada juga seperti ini, ngilangin ngantuk. Kalian kongkolikong. Apa itu?
sama kawan sebelah sepakatkan, bersepakat. Nanti kalau anak tidur, cubit ya, biar bangun. Juga kebalikannya, supaya apa? Jangan ngantuk dia, jangan tidur dia. Ini mulai tidur dia, kesempatan ini, cubit dia, nggak marah dia, nggak marah itu. Dari awal ada kontrak, MOU namanya, kontrak kerja. Kalau saya nanti yang ngantuk, cubit. Gantian juga kalau kalian ngantuk, aman insya Allah. Jadi nggak ada istilahnya ngantuk lokal lagi, gitu. Takut dia ada cubit nanti sakit juga cubit itu kan. Ya itu caranya, tekniknya ya, jangan ngantuk. Baik. Nah jadi kalau kita lanjutkan tasriful usul itu ada jumlahnya banyak sekali Ustaz. Itu yang kedua. Di situ ada masdar, isim fa'il, ismul maf'ul, fi'lul amr, fi'lun nahyi, apalagi itu? Ismul zaman, ismul makan, ismul alah, al-madil majhul, al-mudhari'ul majhul. Berapa semua itu? Berapa? Hah? Berapa semua itu? 12 semuanya. Ya, 12. Itu harus tahu kalian itu. Ya, 12 itu. Siapa yang belum tahu itu artinya? Fi'il madhi udah tahu lah ya. Fi'il madhi udah tahu. Mudhari udah tahu. Masdar apa masdar? Hah? Nama pekerjaannya. Itu ada di halaman berapa itu? Kalau ada pernah itu? 18 sudah ada. Jadi kalau nggak tahu lagi, tengok di halaman 18 jawabannya. Baik. Sekarang lanjut kita. Dalam buku ini tasriful usul untuk 22 bab wazan dimotorkan berdasarkan 12 macam sighah di atas. Paham kalian? Kita ulangi. Dalam buku ini, maksudnya buku kita semua ini, ya astagfirullah. Ya, dalam buku ini, dalam buku ini katanya, ya, tasriful usul untuk 22 bab wazan, yang mana itu? Yang mana itu? Yang mana 22 itu? Halaman 14 sampai halaman 16. Itulah yang dimaksud dengan 22 bab atau 22 pola, yaitu dari sulasi mujarrad ada 6, sulasi mazid biharfin ada berapa itu? 3. Sulasi mazid biharfain 5. Sulasi mazid bi thalathati ahruf 4. Kemudian rubai mujarrad berapa? 1. Kemudian rubai mazid biharfin 1. Rubai mazid biharfain 2. Jadi berapa semuanya? 22. Jadi itu harus kalian hafal ya. Jadi pertama sulasi mujarrad ada 6 ya. Nah terus lanjut. Apabila ditemukan kekosongan sighah dan hal lainnya, maka akan dijelaskan dalam catatan kaki insyaallah. Dan yang terpenting, mulailah untuk melenturkan lidah Anda dengan rajin mentasrif sampai benar-benar hafal. Amin. Jadi kalian dilatih melenturkan lidah ini dengan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, seperti itu. Dibiasakan lidah ini untuk mentasrifkan ya, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu, seperti itu. Biasakan dia, biasakan untuk dilapaskan. Nah, nanti ngapain? Nah, dia habis sana. Nanti sini bau dia. Ya, sana. Tapi kalau cuma ngantuk, enggak usah pakai kamar mandi. Nanti cubit aja sama kawannya. Baik, sekarang halaman 30. Sulasi mujarrad. Wazan grup sulasi mujarrad
Berikut adalah tasrif al-usul untuk masing-masing dari 6 wazan yang masuk ke dalam grup sulasi. Nah, sekarang ini ya, tabel ini adalah tabel yang lengkap, super lengkap dari halaman 14. Coba halaman 14 lihat. Halaman 14 cuma ada 12 madi mudhari. Madi mudhari cuma 12. Sekarang ya, bukan cuma madi semua mudhari aja, tapi masdar, isim fa'il dan sampai mudhari majhul sudah diikut sertakan tasrifnya. Dah, Ustadz, itu gimana cara memahami tabelnya, Ustadz? Perhatikan pola pertama. Pola pertama berarti ke bawah dia, atas ke bawah, atas ke bawah. Pola kedua atas ke bawah. Itu caranya. Bukan ke samping, tapi ke bawah dia. Paham ya? Kira-kira ya? Baik. Sekarang pola pertama kan fathu dhammin, fatah dhamma. Fa'ala yaf'ulu. Itu madi sama mudhari'nya. Sekarang masdarnya apa? Fa'lan. Itu masdarnya. Oh, ternyata pola pertama masdarnya adalah fa'lan. Jadi kalau nanti ini fataha yaf. Bukan. Ini bukan pola pertama dia. Nggak pas dia polanya. Nanti. Kemudian isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Isim maf'ulnya apa? Maf'ulun. Fi'il amarnya apa? Uf'ul. Fi'il nahiynya apa? La taf'ul. Isim zaman maf'alun. Ismul makan maf'alun. Ismul ala mif'alun. Madi majhul fu'ila. Mudhari majhul yuf'al. Nah, cara mudah untuk mengenal madi sama mudhari yang majhul, yang dua yang di bawah. Kalian tengok aja madi yang di atas, fa'ala yaf'ulu. Sama itu katanya tuh, sama bentuk katanya, cuma barisnya berbeda. Ya, perhatikan supaya paham. Jadi untuk menentukan dia madi atau mudhari yang majhul, ya, lihat di madi yang di atas sama yaf. Nah, ini. Dah, kalau yang atas apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau yang dua yang di bawah tinggal diganti ya barisnya. Perhatikan, biar paham supaya mudah. Yang pertama, kalau madinya ini tinggal dikasih doma baris fahnya. Perhatikan, baris doma fatahnya. Ini dijadikan doma. Jadi apa? Fu'ala, belum tepat, belum bisa. Nah, sekarang yang ini fatah, taruhkan di bawah. Jadi selesai cara bikin fi'il madi majhul. Sekarang fi'il mudhari majhul, ya, asalnya yaf'ulu. Nah, sekarang ini yang baris patah dijadikan doma. Menjadi yuf'ulu. Belum sempurna. Kemudian apa lagi? Yang ainnya ditukar menjadi fatah. Yuf'alu, selesai. Itulah cara membuat fi'il mudhari dan madi yang majhul, yang dua di bawah. Mudah insyaallah ya. Nah, mudah. Kemudian isim fa'il ya sama dengan fa'ilun. Timbangannya fa'ilun ya. Maf'ul, maf'ulun. Fi'il amar. Sekarang fi'il amar. Fi'il amar cara membuatnya adalah dari fi'il madi juga. Dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. Perhatikan. Apa tadi? Yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Nah, cara membuat fi'il amar adalah pertama dengan menghilangkan ya depannya. Dihilangkan
sama barisnya. Hilang. Baca. Kok diam? Baca. Nggak bisa baca. Kenapa udah hilang? Kayak bacanya? Kau udah mati duluan gimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa mati duluan. Sekarang ditambah hamzah. Ditambah hamzah. Baca. Hah? Mana ada barisnya? Kan nggak ada barisnya hamzah. Ya. Dari mana tahu kita itu barisnya uf'ul? Ternyata dari ainnya. Taruhkan di situ, ya. Sudah. Nah, huruf terakhir disukunkan, dimatikan, sukunkan. Selesai. Menjadi uf'ul. Itulah triknya untuk cara membuat fi'il amr. Dari fi'il mudhari lah, huruf yang pertama ianya dihilangkan, diganti dengan hamzah. Hamzahnya baris apa? Baris hamzah, lihat di ain. Taruhkan di sini, berarti u. Itu yang biasa. Kalau nanti dia yang yang fatah nanti dia sama dengan bukan fatah juga, enggak. Kalau yang fatah dia kasro kawannya. Ya, paham ya? Ini yang biasa. Tapi kalau nanti yang ada yang fatah, kalau yang fatah nanti dia enggak fatah juga, bukan af'al, enggak. Tapi fatah lawannya kasro. Di sini dia. If'al, seperti itu. Paham ini? Paham? Baik, lanjutkan. Kalau fi'il nahyi, mudah juga. Tinggal tambahlah dari fi'il mudhari'nya, kemudian dimatikan aja barisnya. Tidak ada masalah, ya, sama, tinggal baris matikan. Hah? Apanya? Dianya naik ke atas matanya. Mana? Ini latar. Ini dia. Kan dia itu. Oh, iya, karena fi'il nahyi itu kan adalah langsung kepada orang kedua. Kalau yaf'al itu kan orang ketiga. Jadi kalau fi'il nahyi itu orang yang kedua. La tanam. Jangan tidur. La tajlis. Jangan engkau duduk. Misalkan la taqum. Jangan kamu berdiri. Itu langsung. Tapi kalau yaf'ulu, ya depannya, itu dia artinya. Dia yajlisu, dia duduk. Jadi kalau untuk nahyi ini, nahyi adalah larangan untuk orang yang langsung. Makanya dia pakai ta, bukan pakai ya. Tetapi barisnya sama, ya juga. Ya, ta sama. Baris atasnya. Paham ya? Sampai sini ya. Baik. Jadi jangan kalau fi'il nahyi pakai yaf'ulu, la yaf'ul. Enggak bisa. Enggak bisa dia. Yang namanya larangan itu langsung orangnya. Langsung. Jadi nggak bisa Ahmad gitu kan, nggak bisa dia harus langsung kalau ini larangan. Baik, itulah pola pertama. Jadi ada yang sama ya, isim zaman sama, isim makannya sama, termasuk isim alatnya sama semua, mif'alun. Yang pola kedua, tuh sama yang apanya itu kan, fa'ala juga, tapi di mudhari'nya yang baris kasroh, yaf'ilu, sama semua. Nah, bedanya mana? Bedanya di fi'il amr. Jadi tadi yaf'ilu fi'il mudhari'nya, ya. Jadi kalau kasroh sama fatah sama-sama kasroh hamzahnya. Perhatikan. Kalau untuk membuat fi'il amar, ya, dari fi'il mudhari'. Kalau mudhari'nya fatah atau kasroh, maka
kasrohlah di hamzah fi'il amarnya. If, ini juga if'il. Kalau dia fathah atau kasroh mudhari'nya, maka pertama hamzahnya kasroh, ainnya kasroh juga. Jadi yaf'alu atau yaf'ilu tetap fi'il amarnya if'il. Paham ya? Ya. Baik. Apalagi kayaknya sama-sama semua, tinggal antum hafal aja itu rumusnya itu. Ustadz, gimana cara ngapalnya Ustadz? Banyak kali nampaknya. Jangan lihat banyaknya. Gimana trik ngapalnya Ustadz? Trik ngapalnya dipaketkan. Satu hari kamu harus hafal satu pola, satu baris, satu ini. Hari ini usahakan hari ini harus sudah dihafal. Besok hari kedua, hari Jumat ini, hari Sabtu ini, hari Ahad ini. Kalau bisa sekaligus ya. Hari, kenapa? Karena hari Senin kita sudah ujian praktek. Ya. Paling lama Selasa. Nah, kenapa? Karena ini adalah materi ujian praktek. Yang di rumah juga, perhatikan yang di rumah, materi ujian praktek adalah ini. Nanti akan langsung ke depan satu-satu menyetorkan semua tabel ini. Hah? Makanya cicil ngapalnya. Hari ini dulu. Mudah insyaallah. Jangan kamu suuzon dulu sama pelajaran. Mudah ini, mudah insyaallah, mudah. Tapi kalau kamu ya Allah Ustaz banyak kali Ustaz, itu kamu sudah suuzon sama dia. Kalau orang udah awalnya suuzon negatif, maka itu udah akhirnya nanti gak betul itu. Jadi baik sangka aja, mudah insyaallah. Gak ada yang susah. Nah, halaman 31 adalah contoh atau mauzunnya. Contoh atau mauzunnya ya dari sulasi mujarrad. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi tinggal hanya dilihat aja satara yasturu fa'ala yaf'ulu. Sataran fa'lan, satirun fa'ilun, masturun maf'ulun. Sama semua bentuknya. Sama. Karena memang contohnya ini contohnya ya, mauzunnya. Ini aslinya. Baik. Berikutnya halaman 32, masalah arti ya. Kosakata sulasi mujarrad. Tinggal dibaca-baca aja ya. Baik, halaman 33 sekarang. Latihan. Lengkapilah tasrif al-usul untuk kosakata berikut menurut wazan yang tepat. Ya. Nah, sekarang kamu latihan, ambil buku tulisnya ya. Di sini sudah ada bantuan kosakata. Ya. Di pola pertama di situ ada fi'il amr. Berarti kamu tinggal mencari fi'il madhi, mudhari dan lain-lain yang kosong itu. Kamu cari itu. Apa kira-kira? Kalau udkhul itu kan fi'il amr. Berarti ini pola pertama, tinggal mencontoh aja ini Ini halaman 30 contohnya. Tengok aja itu. Yang penting tahu dia aslinya apa. Aslinya tahu dia. Perhatikan supaya tahu triknya ya. Tahu triknya kan? Ustadz, ana nggak ngerti Ustadz isim maf'ul. Ini kok maf'ulun. Maf'ulun itu kan dari fa'ala juga asalnya. Maf'ulun. Sudah? Ini sama dengan fa'ala juga asalnya. Fa'ala, fa'ain lam. Mana fa'nya? Ini fa'nya. Mana ainnya? Ini ain. Mana lamnya? Ini lam. Dah. Fa'ala juga ya. Fa'ala. Nah, sekarang kata-kata yang ada ya. Misal
Seperti ini. Nih, sataroh. Jadi apa namanya, fi'il madinya sataroh. Fi'il sataroh ya, kita bikin ya, sataroh ya. Sataroh, ya kan? Gimana menjadi maf'ulun bihnya? Kita lihat ya. Tinggal tambah mim. Tambah mim, kemudian tambah sin. Sama nggak? Sama nanti tengok ya. Perhatikan. Tambah sin. Apa lagi tambahannya? Ya, mana yang nggak asli? Ini nggak asli. Ya, ini nggak asli nih. Berarti dua nggak asli. Dua yang nggak asli. Ya. Fa'ala. Fa ain lam, ini yang asli. Ini tambahan. Baik, sekarang kita contohkan daripada sataroh. Sataroh ya. Yang nggak asli adalah mim. Kita bikin mimnya. Mim. Ada mim dulu. Apalagi yang kedua hurufnya yang asli fa di sini. Berarti ini apa? Sin bikin. Sin. Sudah. Apalagi? Ain. Berarti ta. Nah, tambah dulu. Lanjut kali. Ta. Apalagi? Ada waw tambahan. Ini enggak asli. Tambah waw. Situ. Apa terakhirnya yang asli? Lam. Tambah berarti roh. Selesai. Mas turun. Ini contoh cara trik untuk mengetahui ya mana isim maf'ulnya. Nah, sekarang kalian coba latihan tadi di halaman 33. Di situ ada bantuan udkhul. Udkhul ya berarti isim maf'ulnya gimana cara bikinnya? Berarti tambahan mim dan waw, kan begitu? Sama dia, sama. Apapun nanti katanya tetap tambah mim dan waw. Mim dan waw. Berarti kalau udkhul apa ya kira-kira? Gimana cara buatnya nih? Sekarang ditulis dulu fi'il madhinya. Fi'il madhinya kayak mana Ustaz mencarinya? Kalau udkhul dia berarti timbangannya uf'ul kan? Timbangannya uf'ul nih. Uf'ul ini asalnya fa'ala juga. Fa ain lam, fa'ala. Berarti hamzah tambahan. Mana aslinya? Fa'ala. Fi'il madinya fa'ala. Berarti kalau udkhul apa tambahan? Tahu jawabannya sekarang. Udah tahu jawabannya sudah. Tinggal ditulis fi'il madi, udah tahu. Sekarang mudhari. Mudhari gampang. Dari fa'ala juga. Tinggal tambah ya. Dah. Tinggal tengok barisnya. Di pola berapa dia? Pola pertama apa? Dah, coba sekarang biar kalian pandai sendiri ya. Nah, kalau nggak ada praktek nggak pandai nanti. Langsung praktekkan di halaman 33. Yang tulis di buku tulis ya. Bikin tabelnya dulu. Bikin madi sampai habis ya. Rapi bikin, cantik. Ya. Kalian hanya mencari apa namanya setelah dibikin semua lalu diisi. Fi'il madinya apa daripada udkhul ini? Mudhari'nya apa? Dari kata udkhul fi'il amarnya. Dilengkapi supaya kalian pandai. Kalau nggak latihan nanti nggak pandai nanti. Coba ya. Juga yang di rumah silakan dikerjakan latihan halaman 33. Yang kurang paham juga lagi silakan nanti dijabri Ustadz via WA ya. Nanti minta sama adminnya Ustadz Imam Lutfi ya, kalau nggak ada nomor WA-nya. Apa yang kurang paham? Kayaknya udah paham semua insya Allah. Cuma perlu ngulang-ngulang dan latihan. Banyak latihan maka semakin paham nanti insya Allah. Orang yang nggak mau latihan nanti nggak paham dia. Iya. Bikin tabelnya dulu. Maka yang tak ada isinya diisi. Ini kosong isi. Apa isinya itu? Coba latihan dulu biar paham kalian. Ustadz mau mengisi absen dulu ya. Absennya dari video ini.
Jangan panggilnya Mas Dar. Hati-hati, jangan salah tempat. Baik, barakallahu fikum. Intahal waqt. Tugasnya dikerjakan aja. Di rumah pun nggak apa-apa kerjakan. Nanti pas sudah siap, pas dari sekolah kumpulkan. Nanti insya Allah saya periksa. Ya jangan lupa, insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.